hidup ya minimal nggak nyakitin orang, Oh, itu prinsip ya, Mas. maksimal menyukai orang. Inilah Erik, duta visioner. Buta visioner. Wani apa Mas tadi? Wani Wani Nagra. Kisah inspiratif. Oh, kisah motivatif. Kisah inspiratif. Oh, kisah motivatif. Kisah. Halo Kawasta, hari ini kita kedatangan narasumber sebagai atlet catur mancanegara nih kayaknya ya. Oh, enggak sih. Dari mancanegara ya Mas ya, atlet catur ya Mas ya. Enggak, dari luar kota aja. Luar kota. Ini kita kedatangan Mas Erik. Iya, Mungkin iya. bisa diperkenalkan dulu Mas Erik. Mungkin ada yang belum tahu nih Kawasta nih. Kenalkan, nama saya Erik. Kayak gitu dong. Oh, gimana, Mbak? Oh, itu kayaknya terus kok. Ya, namaku Erik. Usia saya masih kuliah lah intinya. Masih kuliah. Ya, alhamdulillah. Rumahnya di mana Mas Erik? Rumahku untuk saat ini masih di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo. Kota Probolinggo. Mungkin boleh tanya-tanya nih Mas Erik. Tadi kan aku sebutin nih dari awal untuk Mas Erik kan katanya nih dengar-dengar atlet catur ya. Sampai detik ini masih atlet itu kah? Dulu Mbak, dulu. Terus? Sekarang udah enggak. Sekarang udah insaf saya, Pak. Oh, insan. Berarti kehidupannya di mana Mas sekarang? Jawa Timur atau di mana? Kebetulan karena masih kuliah, aku sekarang ada di Jogja, Mbak. Jogja. Kira-kira nih Mas Erik, apa nih yang membuat Mas Erik hijrah dari Jawa Timur ya ibaratnya sampai ke Jogja nih? Pertama mungkin rezeki ya, Mbak. Oh, rezeki. Nomor 1 ya Mas Erik gitu ya Mas Erik? Ya. Rezeki. Saya juga. Enggak. Udah punya Mas? Udah ada gambaran, tapi nggak di Jogja. Oke. Nah itu dicatat sih. Catat di situ. Siap. Poin Di pentingnya bold. ya. Iya, di bold. Bukan di Jogja. Jadi aku sih sebetulnya pengen kuliah di Jawa Timur, Mbak. Waktu itu pengen di Jawa Timur, kok emang bukan rezekinya aja, aku ketolak aja gitu loh. Di Malang ketolak, kuliah di Surabaya ketolak. Jadi ya wis lah, opsi terakhir coba di Jogja. Lah kok keterima malah. Begitu. Ya udah, gas aja wis gitu. Terus juga ini sih alasan biar lebih mandiri aja sih, Lebih Mbak. mandiri. Biar agak gimana gitu loh. Mandiri gimana tuh Mas maksudnya? Mandiri gimana ya? Ya biar ini sih, aku merasa ketika di Jawa Timur, di Probolinggo atau di Malang dan Surabaya gitu ya, kayak aku mengenal deh kurang lebih kulturnya ya udah sama aja gitu loh. Aku pengen hal baru, hal yang berbeda. Jadi ketika aku di sana, awal-awal di sana emang rasanya baru, beda banget. Walaupun sama-sama Jawa ya Mbak, Iya. tapi ada sedikit kultur-kultur yang berbeda lah, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara di Jawa Timur sama di Jogja kayak gitu. Jadi aku ada masa adaptasi gitu. Adaptasi. Ada aspeknya ada. juga ya Mas? Ada sih, ada aspek aku Mbak. Ospek. Kira-kira menurut Mas Erik hal itu yang membawa Mas Erik nih hijrah dari Jawa Timur ke Jogja tadi keluar gak dari zona nyamannya Mas Erik sendiri gitu? Ya, setelah saat ini Mbak ya, di titik ini aku kok ngerasa tepat gitu waktu itu Sangat ya. tepat ya, sangat alhamdulillah. tepat. Enggak sih, gini, awalnya Gimana Mas Erik? awalnya kayak pilihanku salah deh. Kehidupan gitu kan memang Mas Erik. Iya. Kayaknya salah deh loh. Ngapain aku kok jauh-jauh, ternyata dengan kondisi itu aku bisa makin dewasa, makin ngerti artinya hidup gitu. Wah, arti hidup. Mungkin disampaikan Mas Erik arti hidup Enggak usah. bagi Mas Erik. Bagi seorang Mas Erik nih arti hidup. Aku sih saat ini ya Mbak simpel. Yang penting bisa ngomong bermanfaat kayak soalnya ya. Padahal yang enggak juga. Tetap panutan kok atlet. Wow.
Wow. Ya, ya itulah yang penting hidup ya minimal nggak nyakitin orang, Oh, itu prinsip ya, Mas. maksimal menyukai orang. Ada ke arah situ ya. Benar benar benar. Berarti Kayak tidak gitu. menyakiti orang. Minimal nggak nyakitin orang, nggak bikin apa ya menyusahin banget ke orang lain. Aku bisa berdiri, bisa mengupayakan apa-apa mandiri dulu, sendiri dulu. Gitu sih Mbak. Kayak kalau saat ini ya. Saat ini. Kira-kira tantangannya Mas Erik nih selama kegiatan di Jogja apa, Mas? Tantangan ya Mbak. Heeh. Banyak kan pastinya ya. Banyak. Gak mungkin nggak ada tantangan dalam kehidupan. Pertama apa ya? Mungkin kultur ya. Mm-mm. Waktu itu kultur karena agak berbeda. Di sini di Jatim Probolinggo cenderung ya sorry sih agak kasar gitu kan, agak kasar. Terus buat aku kayak masih agak tertutup aja gitu, belum sangat terbuka. Terus ketika di Jogja kaget gitu loh dengan masyarakatnya yang aware terhadap disabilitas, mandang disabilitas ya udah gitu loh, kayak orang ketemu orang biasa aja gitu, nggak yang Gak ada aduh. stigma gitu ya, Mas? ya jarang ada tapi jarang, hampir nggak ada. Aduh sakno, aduh opo itu, aduh kayak gitu nggak ada sih Mbak di Jogja. Terus tantangan berikutnya Apa, Mas, kira-kira? apa ya apa ya waktu itu ya kok lupa kok. Mungkin kegiatannya selama perkuliahan. Kegiatan ya kegiatan jujur awal aku masih belum punya laptop sih waktu itu. Masuk kuliah agak susah Mbak, ngandelin HP doang gitu, berat banget ngandelin docs gitu, aduh berat nulisnya aduh berat banget, ngerjain tugas apalagi disambi Zoom juga toh. Waktu itu aku masih zaman Covid lah Mbak, kuliah itu jadi hybrid gitu, kadang masuk kadang cuman Zoom doang gitu kan. Jadi berat banget, kondisi udah HP tua waktu itu kan. Jadi dengan keterbatasan perangkat waktu itu susah banget di situ, berat banget. Terus tantangan berikutnya apa ya? Sosial sih mungkin ya. Sosial. Apa tuh Mas Erik? Aku cenderung sulit bergaul sama orang-orang baru gitu. Sistem introvert berarti ya? Tidak? Kayaknya ya sih. Gitu. Kayaknya ya. Sekarang masih kan introvert? Sekarang masih ke orang tertentu asli. Kenalan dulu ya. Milih. Berarti teman-teman yang mau kenalan bisa nih sama Mas Erik biar nggak introvert kayaknya ya. milih. Jadi wah berat Mbak, aku bersosial berat banget waktu itu ya. Berat. Awal-awal tuh di kos, di kamar doang, paling keluar, paling nyari makan baru keluar. Sendiri kan itu? Ya sendiri. Sempat juga kadang dibantu teman waktu itu, teman kelas gitu. Tapi selebihnya sendiri di kamar aja, paling sama kos kan kamar kos, tangga kos itu aja cuman tegur sapa pas say hi doang gitu ya. Emang nggak enak itu aku sosial seberat itu gitu loh. Tapi alhamdulillah makin kesini udah bisa lah, walaupun masih tetap ya. Tetap itu sih. Itu kayaknya 3 hal itu sih. 3 hal itu ya yang menjadi tantangan Mas Erik ya selama ada di Jogja lah kayak gitu kan. Mbak. Terus kira-kira Mas yang berperan aktif dalam proses berhijrahnya Mas Erik nih dari sini ke Jogja nih siapa Mas? Pertama waktu itu kayak ada keluarga sama temen ya Mas. Mas sampai salah aku nggak fokus. Sorry Mbak. Gimana Mas? Siapa yang berperan aktif Mas? Yang berperan ya pertama keluarga Mbak. Keluarga ada almarhumah Simbah waktu itu, nenek itu sangat support banget sama orang tua. Kebetulan orang tua aku juga waktu itu jauh gitu loh, nggak di tempat yang sama, nggak di Probolinggo, ada di merantau lah Mbak. Waktu itu merantau jauh. Kedua orang tua sama nenekku ini support banget, dukung banget, walaupun khawatir pasti. Namanya orang tua gitu kan Mas ya? Mungkin ya, nggak tahu sih, orang tua aku sih kayak gitu.
Ini karena aku nggak tahu mbak, Gitu, teman-teman di luar sana aku ya nanti omongannya Erik ngawur ya. Ditonton hal yang umum ini kayak. itu alhamdulillahnya itu orang tua support, pas ada kekhawatiran juga, terus mendukung pilihanku juga sih. Aku akhirnya pilih ke Jogja ya dari awal tuh. Iseng maksudnya di Jawa Timur udah ketolak-tolak, udah sampah mbak Amin. Jogja yang siap menerima Mas ya. Waktu itu ya. Iya untuk kampus ya lagi mbak, untuk kampus mbak tapi Lingkungan Mas kira-kira masih masih apa nih? masih dong di sini masih menerima. Alhamdulillah saya masih diterima Masih gitu. diterima. Masih. Ada peran temanku juga, teman SMA waktu itu ngebantu aku waktu itu. Walaupun ada teman juga yang sebelumnya itu lapor nang Jogja, wis Jawa Timur gitu. Kayak enggak deh gitu. Pilihan ya Mas ya. Iya. Pilihan kan bisa kita pilih gitu loh, Mbak. Iya. Akhirnya memilih Jogja itu Mas ya. Ya. Alhamdulillah sekarang Suksesnya di Jogja ya. Alhamdulillah. Tahu-tahunya di Amin. Jogja. Waduh. Amin. Alhamdulillah sekarang udah bisa lah survive dikit-dikit lah. Siap. Mas menanyakan yang tadi Mas, Apa lu? yang mengenai atlet catur nih, Hah? masih sampai sekarang kan? Menjadi Sekarang- atlet itu masih juara bertahan kah? Enggak. Kalau sekarang udah pensiun malah. Pensiun. Udah gak pensiun lagi, pensiun masih ada Heeh. potensi buat Kembali ya. Aku udah tak kubur aja lah catur itu gitu, buat seneng-seneng aja sekarang catur. Udah nggak kayak dulu lagi mbak. Kalau dulu ya Sampai kemana Mas? Kegiatan caturnya lomba kemana kah? Atau pernah dikirim kemana? Ikuti lomba-lomba. ya. Alhamdulillah waktu itu aku banyak Butuh tisu kesempatan juga sih. nggak, Mas? Enggak sih. Biasa Gus Dur kan gini mbak. Mas ngobrol aja kalau butuh tisu kita siapkan kayaknya. Enggak, aman, Bisa Mbak. disiapkan lah Mas. Aman. Ya alhamdulillah waktu itu aku banyak kesempatan di catur mbak. Aku kemana ya waktu itu ya? Seingatku sih ke Makassar. Lomba, aku lupa ya. Lombanya 2SN kalau nggak salah. Oh, tentang ya olahraga itu ya. Olahraga, terus ke Tangsel. Ini apa ya? Aku lupa ya nama istilahnya. Pokoknya Apa, tingkat Mas? pelajar. Heeh. Terus ke Jakarta sama ke Solo waktu itu. 3 event nasional lah mbak, alhamdulillahnya. Dapat 4 kali kesempatan buat ikut lomba catur gitu. Oh, Mbak. gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Sekarang udah ditinggalkan itu ya berarti ya. Sudah tak kubur mbak. Sudah tak kubur. Kalau boleh tahu nih Mas Erik, kegiatannya Mas Erik saat ini apa nih Mas di Jogja? Saat ini kuliah. Ya. Kuliah masih. Terus Semester berapa Mas Erik kalau boleh tahu Mas Erik? aku Iya. nggak usah ditanya ya. Oh gitu. Soalnya nggak boleh tahu nih kayaknya. Halo aku. Ya intinya. Sama yang Ya. mendengarkan dan menonton ini Mas. Intinya mbak, aku sekarang alhamdulillah udah menyelesaikan bab 4 sama bab 5. Masya Tugas akhir. Allah. Tinggal Doakan dikit lah. lagi ya. Tinggal dikit, mudah-mudahan Sukses ya sebulan buat 2 Mas bulan. Erik. Amin. Bisa selesai lah. Siap. Kuliah terus sama Apa Mas kira-kira kegiatannya lagi? apa ya? Stand up sih. Stand up. Wah, Mas Erik ini stand up komedi juga berarti. Ya masih belajar mbak, stand up, keliling-keliling gitu di kafe-kafe. Masih belajar, masih belum pro mbak. Apa Mas kira-kira yang melatar belakangi Mas Erik nih tiba-tiba dari catur kan ibaratnya, terus yang katanya caturnya tadi dikubur oleh Mas Erik. Kemudian Mas Erik bangkit lagi dengan stand up komedinya Mas. Latar belakang ya mungkin aku cerita sedikit. Boleh Mas, boleh. Masa ini sih kalau dibilang, kalau tanya stand up ya kayaknya masa tahun, aku lupa kelas berapa, kayak SMP sih. Pokoknya 2014 ada kompetisi stand up
di TV waktu itu namanya Suci, nama kompetisinya di Kompas TV. Oh, Suci. Suci, aku tuh kebetulan waktu itu tiba-tiba dengerin ini Mbak, pas kebetulan nyetel TV, pas momen Bang Abdur Arsyad waktu itu stand up. Oh iya. Aku langsung tertarik gitu loh. Oh kok bisa ya gitu loh. Orang berdiri sendiri, nyampein keresahannya, yang nonton ketawa gitu loh. Kan selama ini yang aku tahu dulu kan apa namanya sketsa gitu kan, lawakan kayak OVJ gitu kan zaman dulu di Trans 7. Ini kok bisa orang sendiri berdiri, seneng akhirnya Mbak. Tiap minggu tuh aku ingat waktu itu ngikutin akhirnya stand up dari situ. Tapi yang aku suka waktu itu Bang Abdur sama Dodit Mulyanto waktu itu awal-awal di kompetisi Dua itu Mas ya. dua itu akhirnya dari situ aku ada keinginan Mbak, keinginan pengen bisa juga stand up. Nah tapi karena SMP bingung gitu caranya gimana, akhirnya sempat kulupakan Mbak, bukan ngikuti aja lah aku gitu. Nah, ternyata pas SMA udah mulai kenal Instagram, Facebook dan lain-lain medsos lah ya, kok ada komunitasnya, ternyata kita bisa belajar gitu Mbak. Akhirnya aku searching komunitas stand up Probolinggo waktu itu. Ada perkumpulannya memang. Nah, ternyata nggak ada Probolinggo. Saya kira bertanya ternyata nggak ada. Nggak ada Probolinggo. Ternyata nggak ada. Nah paling dekat dari Probolinggo itu cuman Malang sama Surabaya Mbak. Dua itu ya. Ya tapi kan yo jauh tuh, lumayan kan, 2-3 jam kan waktu itu ya, sebelum ada tol. Jadi wah kok susah juga gitu kan. Akhirnya terus tak kumpulin lagi Mbak, nanti deh tunggu pas kuliah gitu. Oh gitu. Terus kuliah aku tak gabung komunitas stand up. Bahkan kalau aku boleh jujur Mbak, aku nyari tempat kuliah yang punya komunitas stand up-nya besar gitu. Oh gitu, itu faktor utama mencari tempat kuliah. Enggak juga. Salah satu faktor pendukung lah, pendukung gitu. Seandainya aku disuruh ke mana, kalau nggak ada komunitasnya, kayak aku nggak mau deh waktu itu ya. Serius Mbak, itu akhirnya aku pilih kotanya, terima di Jogja, akhirnya gabung di stand up Jogja sekarang Mbak, sampai sekarang. Kalau Alhamdulillah. informasi gitu dapatnya dari mana Mas untuk stand up gitu? Aku dari IG sih Mbak, akhirnya makin di sini makin aktif di IG, makin ku follow semua tuh stand up dari pusat sampai daerah beberapa komunitas di daerah gitu. Akhirnya aku follow, akhirnya aku ikutin tuh di situ informasinya, cara gabungnya gimana. Ternyata cuma tinggal datang ke komunitas, bilang aja mau gabung, mau belajar, udah diterima gitu. Nggak ada penolakan dengan kondisiku yang tunanetra, nggak ada. Kita gitu nggak ada. Wah kamu buta, gak oleh nggak ada kan. Diterima dengan baik ya Mas ya. Alhamdulillah, sangat baik, sangat support, sangat mendukung teman-teman komunitas. Berarti cuman caranya ya udah cari informasi di Instagram gitu, terus bergabung, udah deh, lucu deh. Enggak, belum tentu. Ada nggak sih Mas kayak pelatihannya gitu Mas? Pelatihannya ada, tapi modelnya tuh sharing Mbak. Sharing. Berkelompok gitu kan? Ada yang kelompok, ada yang minta saran ke ada semua orang, gitu ada senior juga. Jogja kan kebetulan banyak yang ke nasional gitu Mbak. Itu banyak sharing juga, masukan dari senior yang di Jakarta itu juga banyak sih Jogja tuh. Berarti sharing lebih ke sharing gitu ya? Ya sharing bagaimana cara menulis materi. Kan stand up tuh dasarnya dari keresahan, terus kemudian ditulis, kemudian disampaikan kan Mbak. Kalau udah jadi itu ajarin lah gitu loh. Diajarin. Caranya nyari materi gimana, nulis materi gimana, step-stepnya itu sampai mendelivery materi itu seperti apa. Kayak gitu sih Mbak. Ada alurnya ya berarti memang Mas ya? Ada. Kalau misalnya kalau misalnya tadi kan masalah itu ya alur dan sebagainya. Ya Mbak. Mas Erik kan sekarang kuliah juga kan? Kira-kira untuk membagi waktunya gimana Mas Erik? Untuk ya antara stand up juga, kuliah juga, mungkin ada kegiatan di luar juga, nah, itu gimana Mas Erik? Alhamdulillah masih bisa ya, karena stand up ini Mbak, stand up ini lebih ke kegiatan yang malam gitu loh. Malam setelah maghrib itu kegiatannya seperti itu. Jadi jarang banget ada stand up yang pagi-pagi gitu, jarang pagi. Jadi secara waktu itu nggak tabrakan lah sama jam kuliahku gitu loh. Aku pagi kuliah,
sore malam stand up. Apalagi kan aku introvert kan, Oh, introvert ya sedikit banget. punya temen kan, jadi ya udahlah gabung stand up aja. Toh aku suka juga dengan kesenian ini, akhirnya gabung. Ternyata di stand up tuh banyak juga yang introvert. Gimana terus Mas saling berhubungan kalau sesama introvert gitu? Sama Gimana menurut Mas Erik? malah kok itu aku anomali menurutku ya mbak. Gimana tuh Mas? Kenapa yang introvert di stand up kok ketemu yang sama sesama introvert nyambung gitu loh ngobrolnya Lebih itu. nyambung gitu kan? Oh, enak aja. Hmm. Ya circle-nya maksudnya nyaman aja ketika nimbrungnya sama-sama anak stand up juga ya. Oh gitu. Ketika Biasanya kan beda nih mungkin ya antara extrovert dan introvert. Iya betul. Yang satunya kebanyakan ngomong, satunya diam gitu kan. Betul. Nah, tapi itu kalau sosialisasi dengan komunitas lain misalkan kok kayak nggak senyaman yang di stand up gitu loh. Termasuk aku sendiri ya. Misal di forum baru, tempat baru gitu. Enggak deh kayaknya sih. Harus diem aja deh kayaknya. Lebih baik diam, lebih baik minggir gitu deh kayaknya. Berarti stand up ini menurut Mas Erik ada di zona nyamannya Mas Erik ya? Zona nyaman sekarang enggak sih mbak, karena masih cetek lah mbak, ilmu yang aku dapat tuh masih perlu banyak belajar lagi lah di situ. Itu aku di stand up ini ya masih banyak hal yang perlu aku pelajari, terutama Apa Mas kira-kira Mas? sekarang tuh utamanya mencari sudut pandang baru walaupun udah nggak bisa lihat ya. Kan itu bukan hambatan Mas ya? Iya. Nyari hal-hal unik lagi, hal-hal menarik lagi yang bisa dijadikan materi gitu sih mbak. Jadi nggak monoton. Kalau buta ya udah gelap, buta nabrak, enggak gitu. Nggak hanya itu kan ya? Kalau kita pengen berkembang ya cari yang lain lagi gitu sih. Banyak mbak yang masih kurang aku pelajari. Act out juga aku masih lemah. Act out contoh gerakan-gerakan gitu lemah. Aku pernah sekalinya nyoba act out jatuh dari panggung pernah. Itu menurut Mas Erik gimana? Pengalaman yang sangat berkesan ya? Oh sangat itu jatuh dari Gimana Mas panggung. ceritanya Mas? Waktu itu apa ya, pas kompetisi deh, waktu kalau kompetisi terus aku nyampein materi. Nah mau mempertebal materinya ini aku rencananya mau act out gitu loh. Act out aku lupa act outnya apa, kayaknya jalan deh waktu itu. Aku lupa persisnya gimana. Pokoknya act out gerak, kok malam-malam tiba-tiba yang tak injek kok kosong gitu loh, tiba-tiba jatuh loh, kaget sih aku. Tapi itu mungkin bagi penonton kompor gas banget ya Mas ya? Ya alhamdulillahnya gitu. Oh, parah itu. Alhamdulillahnya gitu. Berarti Nggak ngerti. ada setiap ada tantangannya sendiri Mas ya? Iya ada tantangannya sendiri. Jadi kalau dibilang zona nyaman belum sih, belum nyaman sih. Belum. Perlu banyak yang kugali lagi lah di stand up. Itu sih mbak. Itu lebih gitu ya Mas ya untuk stand up itu. Terus itu tadi kan kita bahas tantangan juga kan Mas selama stand up gitu. Ya. Terus kira-kira menurut Mas Erik hal apa nih yang berkesan selama Mas Erik stand up ini? Kalau boleh tahu Mas Erik nggak stand upnya pindah-pindah kah atau pernah ikutin kayak juara-juara gitu? Yang paling kayak berkesan Suci, ya. mungkin kayak udah pernah tampil ke sana kah atau gimana? Oke. Aku jawab yang kompetisi aja ya, kompetisi mungkin ya yang di kompetisi aku udah pernah ikut kompetisi internal lah di komunitas stand up Jogja tahun kemarin, Liga Tawa Istimewa namanya. Itu khusus nasional atau enggak, khusus anak komunitas stand up Jogja. Oh, stand up Jogja. Ya. Itu ajang latihan replika inilah mbak, kompetisi nasional. Seperti Suci lah. Suci. Tapi ini yang khusus di Jogja, aku ikut itu Liga Tawa Istimewa. Liga Tawa Istimewa. Alhamdulillah aku bisa di peringkat 4 gitu. Oh, mantap. Gitu. Alhamdulillah. Terus kalau keren, enggak keren. Kayaknya Mas Erik ini ya. Enggak panutan habis kayaknya. Terus kalau tadi nanya Suci, aku pernah ikut Suci audisi sih mbak. Audisi pernah coba tapi gagal, ketolak. Tahun kemarin juga, nyoba, ternyata gagal. Nggak apa-apa, kita coba lagi kan masih banyak tahun-tahun yang akan datang Mas. Ya.
Itu terus kesan selama di stand up. selama Aku ya mungkin di akhir tahun kemarin menurutku rezekiku banget sih di stand up tuh. Karena Kenapa tuh Mas? Kalau aku boleh tahu. dapat 2 kesempatan panggung yang sangat besar buat aku ya, Mbak. Pertama aku dapat kesempatan jadi openernya Bang Abdul Arsyad Oh mantap. Itu yang dulu aku idolain gitu, Iya, panutanku. idola. Terus sekarang satu panggung juga ya Mas ya? Ya, Bukan lagi ya. pembuka betul, senang, ya terharu juga waktu itu, jadi luar biasa lah. Tadi juga kan Mas? Aku nggak bisa nangis ya, Mbak, orangnya nggak bisa nangis ya. Gak bisa terharu gitu? Bisa kalau terharu, bisa. Kalau nangis nggak bisa. Kayaknya tadi terharu sekarang terharu. Ya seneng banget lah waktu itu dapat kesempatan itu. Terus dapat di akhir tahun aku dapat kesempatan juga, jadi ini event festivalnya stand up Indo Jogja, komunitas stand up Stand Jogja. up Indo Jogja. Ya, jadi itu semua alumni atau lulusan dari komunitas stand up Jogja itu tampil di satu panggung gitu, Mbak. Jadi kayak yang nasional, kalau Mbak Agnita denger Mamat Al-Katiri, Iya. Iya Gipsy tahu tahu. Hoir, itu bisa sepanggung sama komik-komik seperti itu. Wah, luar biasa banget gitu, Mbak. Salut banget gitulah. Sekarang Mas Erik nggak nyangka lagi gitu. proses ya mengikuti jejak Amin. Senior, Mudah-mudahan senior. ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan dan jalan yang sama seperti senior-senior Jogja lah. Amin. Mas Erik mau tanya lagi nih. Kan kalau misalnya Jogja punya stand up apa Indo Jogja ya kalau nggak salah dia. Kira-kira untuk Probolinggo sendiri nih Mas Erik ada harapan nggak untuk stand up? Mungkin ada nih di luar sana teman-teman yang mau ikut dan bergabung nih untuk stand up. Stand up ya. Kalau di Probolinggo nggak sekarang itu sebetulnya udah ada komunitasnya. Oh ada. Ya. Apa Mas Erik kalau boleh tahu Mas Erik? Stand up Indo Probolinggo. Stand up Indo Probolinggo. Tapi kayaknya udah nggak aktif deh. Entah vakum, entah nggak aktif, entah bubar, entah gimana. Aku kurang tahu informasi itu. Tapi ada sebetulnya. Gitu. Ada. Mungkin teman-teman coba di DM, di komen gitu. Ada kok di Instagram itu namanya Stand Up Indo PB kalau nggak salah. Mungkin bisa Probolinggo gitu. subtitlenya nanti ya bisa dibantu untuk stand up Indo underscore PB kalau nggak salah. PB. PB kalau nggak PBROLI. Waduh gimana ya? Wakilnya ya katanya Mas Erik. Aku lupa. Mas Erik salah satu pengurusnya juga kan? Enggak sih, enggak. Aku belum pernah gabung, Mbak. Belum pernah main juga ke komunitas. Soalnya aku cek di IG-nya itu di profilnya itu kegiatannya dulu ada di kafe apa ya namanya? Kok lagi aku. Budini KDS pokoknya. Apa ya? Apa tuh Mas? Soeharto. Oh ada kafe namanya Soeharto. Ya, Soeharto. Masalah ya kafenya kafenya itu tutup, Mbak. Mas kokot ya? Takutnya stand up-nya itu yang punya kafe itu loh. Wah ini kayaknya bisa berangkat dari Mas Erik lagi nih buat dihidupin nih buat teman-teman Probolinggo yang mau stand up nih, bisa tanya-tanya Mas Erik mungkin kalau boleh. Boleh nggak Mas Erik? Boleh kalau aku bisa ya, karena aku juga masih terbatas juga. Aku nulis materi juga masih dibantu temen loh, Mbak. Nulis materi gitu. Masih banyak sharing sih. Iya, kan namanya pasti belajar ya Mas. Iya, Teman masih juga mau belajar mungkin nih sama Mas Erik. Boleh. Tak jamin nggak lucu sih. Mas sebelum kita tutup nih Mas, Ya. ada yang mau disampaikan nggak dari Mas Erik untuk teman-teman ya, apa yang ingin Mas Erik sampaikan nih, baik itu tentang stand up tadi atau tentang kehidupan lah, apa yang buat teman-teman makin gokil gitu loh. Ada yang mau disampaikan Mas Erik? Apa ya? Mungkin ini sih. Petua Mas, Petua. sebagai panutan Kalau aku kehidupan. Kalau apa yang ku lakukan sekarang tuh berdasarkan apa yang ku suka, dan akhirnya aku bisa ikhlas menjalaninya, dan insya Allah apa yang ku kerjakan manfaatnya itu bisa berdampak besar buat orang lain. Terus juga ini
apa yang kulakukan juga ini Mbak, itu juga aku cuman modal berani doang. Berani. Satu kata berani. Berani Berarti doang. berani. Ya sampai punya slogan wani nabrak itu. Wani, apa mas slogannya mungkin bisa disampaikan lagi nih mas? Wani nabrak aja kalau aku Wani sih. Kalau nabrak. kita takut tok, ya udah kita ya udah stuck di situ aja, nggak bakal kemana-mana, nggak usah berharap yang lebih. Wah aku bakal sukses nih, wah aku bakal enak nih. Nggak usah lah kalau nggak berani ngelakuin, nggak berani nabrak dirimu sendiri aja, kemalesan, ketakutan yang ada di dalam dirimu, ya nggak usah berharap itu, sudah diem aja sudah. Aku itu sih pokoknya yang aku mau, suka gas saya pokoknya Mbak. Kalau Sikat aja mas ya. Sikat aja. Nggak peduli apa ya gitu, yang penting aku nggak melanggar norma agama dan etika, itu sih mungkin. Etika dan etika. So bijak aku ya. Daging banget kayaknya dong. Daging banget nih kayaknya. Nggak, tapi ya kurang lebih kayak gitu sih aku sih. Sekarang ya buat Sekarang. sekarang. Jadi apapun yang ku lakukan, yes aku happy pokoknya Mbak, happy aja, nggak ada tekanan tuntutan dari mana, nggak ada. Orang tua ya support, teman-teman dekat ya support gitu, nggak ada intervensi apa, nggak ada. Ya udah aku Erik yang teman-teman tahu sekarang, ya itu Erik gitu. Bukan yang dulu, bukan yang kapan kemarin-kemarin itu, udah itu sih kayak Erik yang baru ya ini ya. oh Oke, kayaknya harus bisa keluar dari sisi introvert juga deh kayaknya mas, biar ekstrovert waduh, ini. kalau itu masih berat sih Mbak. Pelan-pelan mas ya. Karena kalau itu masih berat kalau itu, tapi ya itu sih. Kalau aku ya kayak kalau aku kayak gitu sih. Mungkin teman-teman nggak setuju ya nggak apa-apa. Nggak apa, itu kan namanya pemikiran masing-masing gitu loh Ya, ya. mas. Gitu. Ya inilah Erik, buta visioner. Buta visioner. Wani apa mas tadi? Wani Wani nabrak, nabrak. Itu sih Mbak, kayak gitu kayak Oke, gitu. Mas Erik, terima kasih banyak kisah-kisah inspiratifnya. Waduh, Sangat menjadi panutan untuk teman-teman yang menonton ini nggak sepertinya kan. inspiratif sih. Inspiratif Enggak. sekali, Lebih menjadi ke panutan. anu siapa? Asal-asalan aja. Enggak, ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan, yang menonton Ya juga. mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Erik. Semoga Siap. bisa ketemu di lain waktu. Siap. Intinya yang ditangkap tadi, jangan lupa untuk keluar dari zona nyaman, wani nabrak, dan gokil. Gokil. Oke siap. Thank you. Terima kasih.